Menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan yang hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem nilai. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Sebagai contoh, 1. Percaya kepada Tuhan dan toleran. 2. Gotong royong. 3. Musyawarah. 4. Solidaritas atau kesetiakawanan sosial dan sebagainya. 1. Masalah kesadaran perpajakan. Kesadaran perpajakan menjadi masalah utama bangsa karena uang dari pajak menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan APBN 2016 sebesar 74,6%. Penerimaan negara berasal dari pajak. Masalah yang muncul adalah masih banyak wajib pajak perorangan yang maupun badan, lembaga atau instansi atau perusahaan atau dan lain-lain yang masih belum sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Laporan yang disampaikan masih belum sesuai dengan harta dan penghasilan yang sebenarnya dimiliki. Bahkan banyak kekayaan yang disembunyikan. Masih banyak warga negara yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Tidak membayar pajak, tetapi ikut menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. 2. Masalah korupsi. Masalah korupsi sampai sekarang masih banyak terjadi, baik di pusat maupun di daerah. Transparency International (TI) merilis situasi korupsi di 128 negara untuk tahun 2015. Berdasarkan data dari TI tersebut, Indonesia masih menduduki peringkat 88 dalam urutan negara paling korup di dunia. 3. Masalah lingkungan. Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia. Namun dewasa ini cita tersebut perlahan mulai luntur seiring dengan banyaknya kasus pembakaran hutan. Perambahan hutan menjadi lahan pertanian, dan yang paling senter dibicarakan yaitu beralihnya hutan Indonesia menjadi perkebunan. Selain masalah hutan, masalah keseharian yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah sampah. Pembangunan yang tidak memperhatikan AMDAL, polusi yang diakibatkan pabrik dan kendaraan yang semakin banyak. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan masih perlu ditingkatkan. Peningkatan kesadaran lingkungan tersebut juga merupakan perhatian pendidikan Pancasila. 4. Masalah disintegrasi bangsa. Demokratisasi mengalir dengan deras menyusul terjadinya reformasi di Indonesia. Di samping menghasilkan perbaikan-perbaikan dalam tatanan negara Republik Indonesia, reformasi juga menghasilkan dampak negatif, antara lain terkikisnya rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Sebagai contoh, setiap kali pengemuka dalam wacana publik bahwa ada segelintir elit politik di daerah yang memiliki pemahaman yang sempit tentang otonomi daerah. Mereka terkadang memahami otonomi daerah sebagai bentuk keleluasaan pemerintah daerah untuk membentuk kerajaan-kerajaan kecil. Implikasinya merupakan menghendaki daerahnya diistimewakan dengan berbagai alasan. Bukan itu saja, fenomena primordialisme pun terkadang muncul dalam kehidupan masyarakat. Beberapa kali Anda menyaksikan di berbagai media massa yang memberitakan elemen masyarakat tertentu memaksakan kehendaknya dengan cara kekerasan kepada elemen masyarakat lainnya. Berdasarkan laporan hasil survei Badan Pusat Statistik di 181 kabupaten kota, 34 provinsi dengan melibatkan 12.000 responden, sebanyak 89,4% menyatakan penyebab masalah dan konflik sosial yang terjadi tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengalaman nilai-nilai Pancasila. Dailami 2014,3. 5. Masalah dekadensi moral. Dewasa ini, fenomena materialisme, pragmatisme, dan hedonisme makin menggejala dalam kehidupan bermasyarakat. Paham-paham tersebut mengikis moralitas dan akhlak masyarakat, khususnya generasi muda. Fenomena dekadensi moral tersebut terekspresikan dan tersosialisasikan lewat tayangan berbagai media massa. Perhatikan tontonan-tontonan yang disuguhkan dalam media siaran dewasa ini. Begitu banyak tontonan yang bukan hanya mengajarkan kekerasan, melainkan juga perilaku tidak bermoral seperti pengkhianatan dan perilaku pergaulan bebas. Bahkan perilaku kekerasan juga disuguhkan dalam sinetron yang notabene
menjadi tontonan keluarga. Sungguh ironis. Tayangan yang memperlihatkan perilaku kurang terpuji justru menjadi tontonan yang paling disenangi. Hasilnya sudah dapat ditebak, perilaku menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat. 6. Masalah narkoba. Dilihat dari segi letak geografis, Indonesia merupakan negara yang strategis. Namun, letak strategis tersebut tidak hanya memiliki dampak positif, tetapi juga memiliki dampak negatif. Oke, contoh dampak negatif dari letak geografis dilihat dari kacamata bandar narkoba. Indonesia strategis dalam hal pemasaran obat-obatan terlarang. Tidak sedikit bandar narkoba warga negara Asia yang tertangkap membawa zat terlarang ke negeri ini. Namun sayangnya, sanksi yang diberikan terkesan kurang tegas sehingga tidak menimbulkan efek jerah. Akibatnya, banyak generasi muda yang masa depannya suram karena kecanduan narkoba. Berdasarkan data yang dirilis Kepolisian Republik Indonesia Polri tahun 2013, Polri mengklaim telah menangani 32.470 kasus narkoba, baik narkoba yang berjenis narkotika, narkoba berjenis psikotropika, maupun narkoba jenis bahan berbahaya lainnya. Angka ini meningkat sebanyak 5.909 kasus dari tahun sebelumnya. Pasalnya pada tahun 2012 lalu kasus narkoba yang ditangani oleh Polri hanya sebanyak 26.561 kasus narkoba. 7. Masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Salah satu tujuan dari gerakan reformasi adalah mereformasi sistem hukum dan sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum. Memang banyak faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum. Tetapi faktor dominan dalam penegakan hukum adalah faktor manusianya. Konkretnya, penegakan hukum ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat dan profesionalitas aparatur penegak hukum. Inilah salah satu urgensi mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu meningkatkan kesadaran hukum para mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa. 8. Masalah terorisme. Salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah terorisme. Asal mula dari kelompok terorisme itu sendiri tidak begitu jelas di Indonesia. Namun, faktanya terdapat beberapa kelompok teroris yang sudah ditangkap dan dipenjarakan berdasarkan hukum yang berlaku. Para teroris tersebut melakukan kekerasan kepada orang lain dengan melawan hukum dan mengatasnamakan agama. Mengapa mereka mudah terpengaruh paham ekstrim tersebut? Sejumlah tokoh berasumsi bahwa akhirnya terorisme disebabkan oleh himpitan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pemahaman keagamaan yang kurang komprehensif terkadang membuat mereka mudah dipengaruhi oleh keyakinan ekstrim tersebut. Agama yang sejatinya menuntut manusia berperilaku santun dan penuh kasih sayang. Di tangan teroris, agama mengejawantah menjadi keyakinan yang bengis tanpa belas kasihan terhadap sesama. Adapun visi dan misi mata kuliah pendidikan Pancasila adalah sebagai berikut. Visi pendidikan Pancasila terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Misi pendidikan Pancasila mengembangkan potensi akademika peserta didik. Misi psikopedagogis. 2. Menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara. Misi psikososial. 3. Membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan. Misi sosio-kultural. 4. Mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik disiplin sebagai misi akademik. Sumber Tim Dikti. Baik, terima kasih. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. See you next video. Bye bye.